Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tugas 1 mata kuliah Business Intelligence terkait Business Intelligence itu sendiri. What is Business Intelligence? Apa itu Business Intelligence? Business Intelligence itu adalah gabungan analitik bisnis, data mining, visualisasi data, alat dan infrastruktur data, dan praktik guna membantu organisasi membuat banyak keputusan berdasarkan data. Nah, Business Intelligence ini juga maksudnya adalah mencangkup proses dan metode pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data dari operasi atau aktivitas bisnis untuk mengoptimalkan kinerja, menciptakan pandangan bisnis yang komprehensif untuk membantu orang membuat keputusan yang lebih baik dan dapat ditindaklanjuti atau dilaksanakan ke depannya. Kita akan melihat proses dan aktivitas dalam Business Intelligence. Yang pertama ada data mining. Data mining ini menggunakan database, statistik, dan pembelajaran mesin untuk mengungkap tren dalam kumpulan data yang besar. Yang kedua ada pelaporan. Bagaimana sih pelaporan? Pelaporan itu di mana berbagi analisis data kepada pemangku kepentingan sehingga mereka dapat menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Yang ketiga ada metrik kinerja dan tolak ukur, di mana membandingkan data kinerja saat ini dengan data historis atau data sebelumnya di masa lalu untuk melacak kinerja atau kemampuan kerja atau value kerja terhadap sasaran, biasanya menggunakan dashboard yang disesuaikan. Yang keempat, analisis deskriptif, yaitu menggunakan analisis data awal untuk mengetahui apa yang terjadi. Kemudian querying, itu dimana mengajukan pertanyaan spesifik data. Nah, Business Intelligence menarik jawaban dari kumpulan data yang sudah didapat itu. Kemudian ada analisis statistik, yaitu mengambil hasil dari analisis deskriptif tadi dan analisis deskriptif yang ini. Yang keempat, kemudian mengeksplorasi data tersebut lebih lanjut menggunakan statistik seperti bagaimana tren ini terjadi dan mengapa. Kemudian ada visualisasi data, yaitu mengubah analisis data menjadi representasi visual dalam wujud atau seperti dalam bagan, grafik, dan histogram agar lebih mudah dalam penggunaan data. Kemudian ada analisis visual, yaitu menjelajahi data melalui pengisahan cerita visual untuk mengomunikasikan wawasan dengan cepat dan tetap mengikuti alur analisis itu. Kemudian yang terakhir, persiapan data itu sendiri, di mana mengumpulkan berbagai sumber data, mengidentifikasi dimensi dan pengukuran, dan mempersiapkannya untuk analisis data. Kita lanjut, how business intelligence works, atau bagaimana sih business intelligence itu bekerja. Yang pertama, akan mengumpulkan dan mengubah data yang diambil dari berbagai sumber. Kemudian tahap berikutnya yaitu data yang sudah diambil dan diubah, dikumpul itu kemudian ditemukan atau menemukan tren dan inkonsistensi dari data yang sudah didapat itu. Kemudian
Tahap selanjutnya, gunakan visualisasi data untuk mempresentasikan temuan tren dan inkonsistensi sebelumnya itu. Kemudian yang terakhir adalah tahap terakhir, mengambil tindakan berdasarkan wawasan secara real time. Lanjut, the use of business intelligence in the company, atau pemanfaatan atau penggunaan dari business intelligence itu terhadap atau di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Jadi pemanfaatan business intelligence pada organisasi atau perusahaan diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi proses operasional dalam perusahaan itu. Kemudian wawasan tentang perilaku pelanggan dan pola belanja. Maksudnya adalah memudahkan atau menambah wawasan atau membantu dalam penambahan wawasan tentang perilaku pelanggan dan pola belanja. Yang ketiga, pelacakan penjualan, pemasaran, dan kinerja keuangan yang akurat. Yang keempat, hapus tolak ukur berdasarkan data historis atau data sebelumnya dan data terkini. Kemudian yang kelima, peringatan instan tentang anomali data dan masalah pelanggan. Dan yang terakhir, analisis yang dapat dibagikan secara real time di seluruh departemen. Kemudian kita lihat inovasi yang terjadi atau inovasi yang dilakukan dengan memanfaatkan business intelligence itu sendiri. Innovation by leveraging business intelligence. Yang pertama ada SaaS and cloud adoptions atau adopsi cloud dan SaaS. Business intelligence berbasis cloud digunakan dalam perusahaan, baik cloud pribadi atau cloud publik atau solusi SaaS. Nah, kemudian adopsi cloud itu adalah adopsi infrastruktur cloud dalam upaya perubahan dan pengembangan tenaga kerja dalam perusahaan itu. Kemudian yang kedua ada data literasi atau literasi data. Nah, di mana business intelligence memberikan atau satu perusahaan memerlukan data literasi untuk mampu menafsirkan data, menemukan wawasan, dan mengajukan pertanyaan yang tepat. Nah, tren saat ini juga diperlukan demokratisasi data. Ya, demokratisasi data itu meliputi desain dan pelaksanaan laporan, visualisasi data, dan analitik. Kemudian yang ketiga ada data visualizations and storytelling. Nah, data visualization atau visualisasi data itu yaitu mengubah informasi bisnis menjadi grafik dan bagan yang lebih mudah dipahami. Nah, diubah agar lebih mudah dipahami informasi bisnis itu. Kemudian storytelling yaitu menempatkan data dalam konteks dengan membantu narasi seputar metrik penting baik melalui dashboard, laporan interaktif, atau visual yang indah. Kemudian yang keempat ada the API Economy and Automations atau ekonomi API dan automatisasi. Nah, ekonomi API atau ekonomi API ini memperluas fungsionalitas perangkat lunak dengan integrasi aplikasi. Nah, kemudian sementara otomatisasi ini yaitu menghilangkan proses data manual, mempercepat proses bisnis, dan membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan jawaban. Yang kelima ada Natural Language Processing atau disingkat NLP. NLP ini menjembatani
kesenjangan antara komputer dan manusia, sehingga manusia bisa berinteraksi dengan komputer tanpa ada batasan bahasa. Kemudian juga ada perkembangan dengan adanya penelusuran berbasis suara. Kemudian di NLP ini ada yang namanya juga Natural Language Generation atau disingkat NLG. NLG ini adalah takeaways penting dari visualisasi data dalam bahasa percakapan, memfasilitasi interpretasi wawasan cepat. Kemudian yang keenam ada autonomous business intelligence, yaitu adalah peran analisis dan ilmu data dapat berjalan sekaligus. Jadi di autonomous BI ini orang-orang yang berperan di analisis maupun orang-orang yang berperan dalam ilmu data tidak hanya mengerjakan sesuai dengan latar belakang mereka, tetapi tanpa antara lain misalnya suatu proyek dikerjakan oleh orang-orang dengan peran analisis. Tanpa adanya ilmu data, orang-orang di ilmu data, mereka juga bisa melakukannya itu dengan ilmu data yang mereka punya dari hasil daripada bisnis intelijen itu sendiri. Kemudian yang ketujuh itu adalah collaborative insight. Itu di mana adanya kolaborasi antara satu dengan yang lain, antara satu perusahaan dengan perusahaan lain atau oknum satu dengan oknum lain, di mana interaksi dilakukan dalam laporan interaktif dan dashboard yang kolaboratif. Kemudian yang kedelapan ada data governance atau adalah tata kelola data. Dalam data governance ini adanya metadata dan manajemen kualitas data dengan tata kelola informasi. Tata kelola informasi ini memastikan kualitas akses bisnis melalui akses berbasis peran, protokol, autentikasi, dan audit. Kemudian yang terakhir, moving towards mobile. Mobile Business Intelligence menghadirkan versi platform analitik utama yang responsif dan ringan, menempatkan kekuatan wawasan langsung di tangan pengguna kemanapun mereka pergi. Baik, itu adalah kesembilan, inovasi dengan menggunakan Business Intelligence. Dan sebagai pembahasan terakhir pada video ini, terima kasih sudah setia mendengar hingga akhir. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan memenuhi tugas 1 mata kuliah Business Intelligence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.